Bahaya kohe atau pupuk kandang untuk tanaman cabai di musim penghujan kita akan bahas secara tuntas di video ini. Jadi salah satu teknik yang harus kita terapkan kalau kita menggunakan kohe biar aman dari serangan penyakit khususnya layu, busuk daun ataupun antranoksa. Nah, oleh karena itu simak videonya kawan-kawan sampai selesai agar paham langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar kita tidak gagal dalam budidaya tanaman cabai, atau dalam arti kata agar kita bisa panen maksimal. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Arda Nabi. Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping kita ini, tanamannya sangat subur sekali. Nah, khususnya pada hari ini kita akan membahas masalah bahaya kohe untuk tanaman cabai di musim penghujan. Jadi mengapa kohe ini bahaya sekali? Nah, mungkin banyak para petani yang tidak tahu apa itu kohe. Nah, kohe adalah pupuk kandang. Nah, mungkin banyak juga yang tidak tahu apa itu pupuk kandang. Pupuk kandang adalah kotoran hewan seperti kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran kambing, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan istilah kohe. Jadi kohe ini untuk tanaman khususnya cabai di musim penghujan sangat berbahaya nah ingat kawan-kawan, kalau tidak tahu cara penggunaannya. Jadi khusus musim penghujan ini, jadi jamur itu sangat rentan sekali menyerang. Jadi kalau kita tidak paham cara menggunakan kohe atau pupuk kandang di musim penghujan ini, tanaman cabai yang sudah memasuki biasanya yang antara fase vegetatif ke generatif ini sangat rentan. Jadi kalau tanaman masih kecil kelihatan sangat subur sekali. Tetapi begitu tanaman memasuki fase generatif atau fase pembuahan, maka satu demi satu akan diserang namanya layu, busuk daun, ataupun yang sudah berbuah diserang namanya antraknosa. Tetapi seperti tadi saya katakan, kalau tanah tidak subur tanpa pupuk kandang atau kohe atau kompos juga bermasalah. Jadi produksinya tidak akan maksimal, buahnya akan sedikit. Tapi kalau kita menggunakan pupuk kandang, maka tanaman di sisi positifnya akan tumbuh secara signifikan atau sangat subur sekali. Tetapi di sisi negatifnya, kalau tidak tahu seperti yang kita sampaikan, tanaman sangat mudah diserang penyakit seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Oleh karena itu kawan-kawan, tonton videonya sampai selesai agar paham langkah-langkah apa yang harus kita lakukan kalau kita menggunakan kohe atau pupuk kandang sebagai campuran di tanah ini atau di media tanamnya agar tanaman secara khusus terhindar dari penyakit yang sudah kita sebutkan tadi. Sebelum kita menjelaskan bahaya kohe atau pupuk kandang untuk tanaman cabai khususnya di musim penghujan, kita lihat dulu kondisi tanamannya kawan-kawan. Nah, bisa dilihat seperti ini kondisinya. Sangat subur sekali dan bunganya sudah luar biasa lebat seperti ini. Dan bahkan di sini sudah ada buahnya di bawahnya. Sudah besar-besar. Dan ini merupakan tanaman cabai dengan varietas angkasa 89. Jadi pertumbuhannya luar biasa. Boleh dikatakan untuk virus Gemini atau keriting serta daun kuning boleh dikatakan tidak ada. Dan ini tanaman cabai yang kita tanam ini dalam satu bedengan kita menanam satu jalur, sudah sering kita sampaikan, tetapi kita tumpang sari dengan tanaman kubis. Nah, seperti ini kondisi tanaman kubisnya. Kalau tanaman kubisnya dalam satu bedeng kita tanam dua jalur kiri kanan dan jaraknya 50. Begitu juga dengan cabainya, jaraknya juga 50 cm. Jadi bisa dilihat di sini sangat luar biasa sekali, sangat lebat sekali bunganya. Jadi kohe atau pupuk kandang itu sangat berbahaya
untuk tanaman cabai khusus di musim penghujan. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kalau kita tidak tahu cara penggunaannya. Dan sebaliknya, tanpa kohe atau pupuk kandang ataupun kompos, kalau tanahnya kurus atau tanahnya tidak mengandung unsur hara atau dalam arti kata tanahnya tidak gembur, maka sisi negatifnya adalah tanaman tidak akan tumbuh subur atau produksi atau hasil tanaman cabai yang kita tanam tidak maksimal. Nah, caranya adalah bagaimana kita menggunakan kohe atau pupuk kandang ini biar aman. Jadi kalau kita tidak tahu seperti yang sudah kita sampaikan, maka tanaman cabai sangat mudah diserang penyakit seperti layu ataupun mati nantinya, bercak daun atau busuk daun, atau tanaman cabai sudah berbuah akan mudah diserang namanya patek atau anthranoxa. Langkah pertama yang harus kita lakukan kalau kita menggunakan pupuk kandang atau kohe adalah harus yang sudah difermentasi. Nah, ingat kawan-kawan, kalau pupuk kandang atau kotoran hewan yang tidak difermentasi itu mengandung gas atau mengandung jamur yang sangat berbahaya untuk tanaman. Jadi kalau sudah kita fermentasi, makanya akan berdampak positif untuk tanaman cabai, yaitu tanaman akan menjadi tumbuh subur. Tetapi sebaliknya, kalau tanpa fermentasi, tanaman akan sangat mudah diserang oleh penyakit yang seperti sudah kita sebutkan tadi, kawan-kawan. Nah, itu langkah pertama, yaitu kita menggunakan kohe yang sudah difermentasi. Jadi, bagaimana kalau kohe yang belum difermentasi? Jadi, cara penggunaan kohe yang belum difermentasi, khususnya kotoran ayam ataupun kambing, nah ini sering kita lakukan di dalam budidaya tanaman cabai. Kita buat bedengan setengah jadi, setelah itu kita tabur terlebih dahulu kapur dolomit. Kemudian kalau kita menggunakan kohe atau pupuk kandangnya seperti kotoran ayam ataupun kambing, kita tebar merata. Nah, mengapa kita tebar merata? Ini tujuannya nanti di saat pencampuran agar merata di tanah atau tercampur di tanah dengan maksimal. Nah, setelah kita bahan tersebut kita campur, yaitu kapur, pupuk kandang atau kohe, kita tambah hanya satu jenis pupuk, yaitu pertipos. Nah, biasa kalau kita melakukan penanaman cabai, kita tidak menggunakan pupuk NPK 16, urea, KCL, dan lain sebagainya. Kita fokuskan hanya dengan pertipos, itu saja, yaitu dengan kandungan fosfat saja, kawan-kawan. Nah, setelah 3 bahan ini kita tebar merata, kita cangkul lagi kawan-kawan di bedengan itu secara merata, biar dia tercampur dengan tanah secara maksimal. Jadi dia merata. Setelah itu, usahakan siram dengan menggunakan E4 atau M21 secara basah. Jadi bukan hanya sekedar disiram, tetapi usahakan disiram sampai benar-benar basah, kawan-kawan. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi penyiraman ini bertujuan untuk proses fermentasi. Jadi setelah kita melakukan penyiraman dengan basah, baru kita rapikan bedengan, kemudian melakukan penutupan mulsa. Nah, ini sangat penting tadi. Jadi setelah kita melakukan penutupan mulsa, usahakan didiamkan kurang lebih paling tidaknya 30 hari. Jadi pendiaman inilah proses yang sebenarnya, artinya proses fermentasi. Jadi kalau kita melakukan penanaman cabai menggunakan kohe, menebar kemudian tutup mulsa langsung tanam, dipastikan nanti tanaman sangat mudah diserang penyakit layu, busuk daun ataupun anthranoxa. Setelah kita melakukan pendiaman lahan kurang lebih 30 hari, baru kita melakukan pembuatan lubang tanam. Jadi dengan inilah tanaman akan bebas dari hama dan penyakit. Jadi jarak tanamnya disesuaikan dengan lahan atau keinginan kita. Biasanya kita membuat jarak tanam 60 kali 50 ataupun 50 kali 50, kawan-kawan. Nah, setelah kita melakukan pembuatan lubang, kita juga harus melakukan pengocoran sekali lagi sebelum tanam, kawan-kawan. Biasa yang kita lakukan adalah melakukan pengocoran dengan asam humat atau umid asid dicampur dengan trichoderma. Biasa kita memakai biosigma trichoderma, dan kalau ada lagi satu yaitu silika karbon. Jadi dosis masing-masingnya 3 sendok makan untuk takaran 20 liter air. Kita kocor di lubang tanam kurang lebih 100 ml. Jadi sebelum tanam kita kocor dengan asam humat, trichoderma, dan silika karbon. Jadi waktu pengolahan lahan juga kita melakukan penyiraman dengan menggunakan E4 atau M21. Jadi double perlindungan untuk antisipasi layu, busuk daun ataupun anthranoxa, kawan-kawan.
Setelah kita melakukan penanaman atau setelah kita melakukan pengocor dengan asam humat, trichoderma, dan silika karbon, jadi usahakan juga kita harus rutin melakukan pengocoran dengan menggunakan yaitu kalsium, kawan-kawan. Biasa kita menggunakan kalbopit seperti ini, dimix dengan asam humat lagi. Jadi itu interval untuk di musim penghujan kita melakukan pengocoran interval 7 hari sekali. Jadi dosisnya masing-masing 3 sendok makan untuk 10 liter air. Jadi itulah cara-cara kalau kita menggunakan pupuk kandang. Jadi walaupun tidak menggunakan pupuk kandang, untuk di musim penghujan kita wajib melakukan pengocoran kalsium dan asam humat juga. Jadi kalau ini kita rutin lakukan dengan teliti, maka tanaman akan bisa terhindar dari namanya serangan penyakit seperti layu, busuk daun, dan antraknosa kalau tanaman sudah berbuah. Jadi ini tanaman cabai yang masih kecil yang kita tanam juga, kawan-kawan. Seperti ini kondisinya. Itulah caranya, kawan-kawan, kalau kita menggunakan kohe atau pupuk kandang. Yang catatan yang harus kita perhatikan adalah gunakan pupuk kandang atau kohe yang sudah difermentasi. Kalau tidak difermentasi, usahakan difermentasi di lahan dengan menyiram M4 atau M21 dan didiamkan kurang lebih 30 hari. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.